Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dan bahagia. Nama saya Muzaffar Afif Mansur Putrodoka. NIM 20119008282. Dari kelas 58 manajemen. Di sini saya akan mereview singkat materi perilaku organisasional. Langsung saja, yang pertama adalah perilaku organisasi. Perilaku organisasi adalah sebuah bidang studi yang di dalamnya mempelajari tentang bagaimana seseorang ataupun individu bisa bergerak dan berperilaku sesuai dengan organisasi. Termasuk di dalamnya mempelajari bagaimana mereka bisa berinteraksi satu sama lain dan bagaimana mereka bisa bekerja dalam suatu struktur organisasi untuk bisa menyelesaikan pekerjaan dan juga interaksi tersebut dengan lingkungan yang berada di luar organisasi. Salah satu tujuan utama dilakukannya studi perilaku organisasi adalah agar bisa merevitalisasi teori organisasi dan juga mengembangkan konseptualisasi kehidupan organisasi yang lebih baik. Nah, sebagai bidang dari multidisiplin, perilaku organisasi ini sudah dipengaruhi dengan perkembangan pada sejumlah disiplin ilmu, termasuk di dalamnya psikologi, sosiologi, ekonomi, teknik, dan juga pengalaman dari para praktisi yang ahli di bidangnya. Nah, agar lebih memahami tentang perilaku organisasi, berikut ini saya akan membahas pengertian perilaku organisasi berdasarkan para ahli yang ada di bidangnya. Yang pertama adalah Timothy Ejec. Nah, Timothy menjelaskan bahwa perilaku organisasi adalah suatu bidang studi yang menyelidiki tentang dampak yang dipunyai oleh suatu individu, kelompok, dan juga struktur pada perilaku yang ada di dalam suatu organisasi. Tujuan dari organisasi adalah untuk menerapkan ilmu pengetahuan agar bisa meningkatkan keefektifan suatu organisasi. Yang kedua oleh Toha. Toha menerangkan bahwa perilaku organisasi adalah suatu studi yang berhubungan dengan berbagai aspek tingkah laku di dalam organisasi ataupun kelompok tertentu. Selanjutnya, ada keanekaragaman dalam organisasi atau diversity in organization. Tujuan yang dilakukan para pemimpin untuk sekarang ini adalah setiap orang menyadari bahwa mereka bisa mempunyai nilai dan kemampuan yang berbagai macam karakter di tempat kerja, juga bisa menjadi pembawa nama baik di perusahaan. Dengan ini, banyak perbedaan yang bisa diterima dan hormat di tempat kerja. Ada beberapa sikap yang bisa merubah keberagaman. Menanggapi perubahan yang sangat signifikan dalam masyarakat, perubahan demografis, nilai-nilai sosial, dan globalisasi. Ada juga dari beberapa faktor lain yang berkontribusi dalam peningkatan penerimaan keagamaan, yaitu globalisasi. Nah, para pemimpin bisa menekan tentang pemahaman lintas budaya sehingga orang dapat bekerja dengan baik dan lancar. Walaupun banyak keanekaragaman di dalam suatu organisasi itu. Nah, budaya juga berperan penting dalam sosial hubungan yang digunakan orang sehingga organisasi bisa merekrut karyawan minoritas yang lebih memahami bagaimana beragam orang yang hidup di dunia ini dan apa yang mereka inginkan dan butuhkan. Selanjutnya ada sikap dan kepuasan kerja atau attitude and job satisfaction. Yang pertama, kepuasan kerja. Kepuasan kerja pada dasarnya merupakan sesuatu yang bersifat individual. Setiap individu memiliki tingkat kepuasan yang berbeda-beda sesuai dengan sistem nilai yang berlaku pada dirinya. Makin tinggi penilaian terhadap kegiatan yang dirasakan sesuai dengan keinginan individu, maka makin tinggi kepuasannya terhadap kegiatan tersebut. Contohnya, jika saya ingin menghadiri sebuah konser musik oleh band-band yang berasal dari luar negeri, jika saya melakukan kegiatan tersebut sesuai dengan kegiatan yang saya suka, yaitu menonton konser musik, maka semakin puas rasa yang saya akan dapatkan. Nah, kepuasan kerja mempengaruhi tingkat kedisiplinan karyawan. Artinya,
Jika kepuasan diperoleh dari pekerjaan, maka kedisiplinan karyawan akan menjadi lebih baik. Sebaliknya, jika karyawan kurang puas dalam pekerjaannya, maka kedisiplinan karyawan tersebut akan rendah. Yang kedua adalah sikap. Menurut J.W. Allport dalam teori resmi Hidayatun tahun 1999, sikap adalah kesiapan seseorang untuk bertindak seiring dengan pendapat J.W. ini. Di atas teori resmi Hidayatun memberikan pengertian bahwa sikap adalah keadaan mental dan saraf dari kesiapan yang diatur melalui pengalaman yang memberikan pengaruh dinamik atau terarah terhadap respon individu pada semua objek dan situasi yang berkaitan dengannya. Selanjutnya ada emosi dan suasana hati. Nah, menurut Daniel Goleman pada tahun 2002, emosi merujuk pada suatu perasaan dan pikiran yang khas, suatu keadaan biologis dan psikologis, dan serangkaian kecenderungan untuk bertindak. Emosi pada dasarnya adalah dorongan untuk bertindak. Dengan pengertian di atas dikemukakan oleh Daniel Goleman, maka menandakan suatu emosi dapat bertindak pada bagian ruang pemikiran manusia yang sifatnya bias dan abstrak. Yang kedua adalah suasana hati. Jadi dapat dikatakan bahwa aspek positif adalah sebuah dimensi suasana hati yang terdiri dari emosi-emosi positif seperti kesenangan, ketenangan diri, kegembiraan, dan lain-lain. Aspek negatif adalah sebuah dimensi suasana hati yang terdiri dari kesedihan, kecemasan, kemarahan, stres, dan lain-lain. Lalu ada kepribadian dan nilai atau personality and value. Nah, kepribadian adalah organisasi dinamis dalam psikofisiologis individu yang menentukan caranya untuk menyesuaikan diri secara unik terhadap lingkungan. Kepribadian atau personality adalah keseluruhan cara di mana seorang individu beraksi dan berinteraksi dengan individu yang lain. Sementara nilai atau value menunjukkan bahwa cara pelaksanaan atau keadaan akhir tertentu lebih disukai secara pribadi atau sosial dibandingkan cara pelaksanaan atau keadaan akhir yang berlawanan. Nah, nilai memuat elemen pertimbangan yang membawa ide-ide seseorang individu mengenai hal yang benar, baik, atau diinginkan. Lalu di sini ada persepsi dan pengambilan keputusan atau perception and decision making. Persepsi adalah proses di mana seseorang mengorganisasi dan menginterpretasikan suatu kesan yang mereka rasakan yang bertujuan untuk mengartikan keadaan lingkungan mereka. Namun, apa yang merupakan persepsi seseorang dapat berbeda dari kenyataan yang objektif, karena perilaku orang didasarkan pada persepsi mereka akan realistis dan bukan pada realitas itu sendiri. Maka persepsi sangat penting dipelajari dalam perilaku organisasi. Persepsi menjadi penting karena kebiasaan seseorang didasarkan pada persepsi yang mereka rasakan dibandingkan dengan kenyataan yang ada. Setiap individu akan mengambil keputusan ketika ia dihadapkan pada dua atau lebih pilihan atau alternatif. Oleh karena itu, pengambilan keputusan individu merupakan bagian penting dari perilaku organisasi. Akan tetapi, cara individu dalam mengambil keputusan dan kualitas pilihannya sangat dipengaruhi oleh persepsi mereka. Nah, yang terakhir di sini adalah konsep motivasi atau motivation concept. Motivation concept terletak dalam kajian teori yang membahas tentang motivasi, di mana motivasi itu sangat diperlukan dalam perusahaan ketika motivasi itu sendiri dapat mempengaruhi kinerja seseorang ketika bekerja. Nah, selain itu, motivasi juga berpengaruh positif bagi keberlangsungan proses pekerjaan dan meningkatkan kinerja karyawan. Apabila seseorang bekerja dengan organisasi ataupun perusahaan yang memiliki nilai-nilai yang kuat, maka karyawan dapat termotivasi untuk menjadi lebih produktif dan lebih giat
lagi dalam bekerja. Nah, pelatihan yang diberikan dapat berbentuk intrinsik maupun ekstrinsik. Jika karyawan termotivasi dan mendapatkan pelatihan yang baik, maka organisasi dengan langsung akan mencapai tujuannya. Nah, cukup sekian presentasi dari saya. Lebih dan kurangnya terima kasih. Salam dan bahagia.